Halo semuanya, perkenalkan, saya Zahra Salsasabila, saya dari Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada para panitia dari Google Indonesia yang telah membuat event yang sangat bermanfaat ini, yaitu dengan adanya Google Student Ambassador. Dan semoga saya menjadi salah satu kandidat serta lolos menjadi Google Student Ambassador tersebut. Oke, baik, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah dicantumkan dalam salah satu persyaratan, yakni yang pertama mengenai hal apa yang disukai dari inovasi Google serta mengapa alasan kenapa saya ingin menjadi kandidat Google Student Ambassador. Hal yang saya sukai dari Google, inovasi dari Google ialah Google bukan hanya tentang menciptakan teknologi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa menciptakan ruang untuk orang belajar dan memperkaya pengetahuan. Nah, di sini juga Google bisa diakses di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Serta Google itu bukan hanya satu, tetapi banyak juga fitur-fiturnya seperti Google Search yang dimana orang itu bisa mengetik atau menanyakan sesuatu dan langsung muncul jawabannya, seperti itu. Lalu juga ada Google Maps yang dimana untuk mempermudah kita mencari tujuan yang dituju atau mencari alamat yang belum kita ketahui, namun kita harus bertuju atau menempuh jarak ke situ. Nah, lalu ada Google Scholar yang dimana bagi mahasiswa itu sangat-sangat bermanfaat untuk mencari jurnal-jurnal referensi, artikel, karena tugas-tugas mahasiswa pasti berhubungan dengan yang namanya jurnal untuk mencari referensi. Nah, lalu juga ada Google Calendar, Google Doc, dan kita untuk mengarsipkan dokumen kita bisa ada di Google Drive, dan banyak sekali fitur-fitur Google yang belum saya sempat jawab satu-satu. Dan sepengalaman saya sebagai ketua jurusan, sebagai ketua pelaksana dalam orientasi mahasiswa baru Ombus jurusan Pendidikan Masyarakat pada tahun 2024, saya menggunakan dan memanfaatkan Google Classroom untuk mengumpulkan tugas dari para maba. Jadi mempermudah untuk menyelesaikan tugas-tugas dari organisasi atau tugas-tugas yang harus dikumpulkan oleh para mahasiswa yang diberikan oleh kami sebagai panitia. Seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu, salah satu alasan saya mengapa ingin menjadi Google Student Ambassador, karena saya ingin menciptakan dampak yang nyata bagi mahasiswa serta masyarakat yang luas di sana. Saya ingin semua orang dapat memahami bagaimana cara memanfaatkan teknologi dengan baik dan benar. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada mengenai bagaimana ide acara Teach and Chill ya. Kalau saya diberikan sebuah acara Teach and Chill mengobrol santai soal teknologi dan kampus untuk mahasiswa melepas. Nah, karena saya juga merupakan salah satu mahasiswa aktif yang aktif di berbagai organisasi, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Jadi untuk mengadakan sebuah acara sudah tidak aneh lagi gitu, karena pastinya saya dilibatkan menjadi panitia, bahkan pernah sempat menjadi ketua, pernah menjadi divisi acara, dan sangat sering sekali gitu saya ditempatkan di seksi acara. Jadi tidak aneh dengan mengkonsep serta memikirkan hal-hal apa saja rangkaian yang ada di acara tersebut agar lebih seru, lebih menarik, dan sesuai dengan apa yang dituju gitu. Nah, untuk itu apabila saya diberi kesempatan untuk mengadakan sebuah Teach and Chill dari Google, saya akan mengadakan sebuah acara yang namanya Mystery Box Challenge. Nah, di mana di situ nanti dari saya atau dari panitia
saya selaku panitianya gitu, atau dari saya menjadi ketua panitianya, saya ingin mengkonsep acara tersebut, Mystery Box Challenge itu seperti nanti para peserta diberikan suatu challenge untuk dipecahkan ataupun dicari jawabannya seperti itu dengan menggunakan tools Google. Nah, nanti akan diberi peta yang dimana kita buat atau di screenshot dari melalui Google Maps. Nah, nanti kita diberi petunjuk gitu untuk di mana atau bagaimana kita mendapatkan soal-soal yang harus dipecahkan seperti itu. Nah, lalu bisa juga nanti ada puzzle yang dibuat dari Google Form gitu. Mungkin seperti itu terkait ide acara yang akan saya buat, dan hal-hal lainnya pasti saya akan pikirkan kembali karena saya senang sekali membuat acara gitu. Oke. Yang selanjutnya nomor 3, pengalaman out of the box atau sesuatu yang pernah dipecahkan gitu dalam sebuah masalah serta ide kreatif apa gitu. Oke. Untuk pertanyaan ketiga ini, lagi-lagi karena saya sebagai mahasiswa pendidikan masyarakat, saya sering sekali terjun di lapangan dan dimana ditugaskan untuk mencari sebuah masalah-masalah yang harus dibantu diselesaikan oleh mahasiswa itu sendiri gitu. Nah, salah satu permasalahan yang saya temui di lapangan, yakni kemarin karena saya sekarang itu sedang melaksanakan kegiatan FKIP Edu, sebuah program yang dimana langsung bekerja nyata para mahasiswa FKIP yang ditempatkan di mitra-mitra yang sudah sesuai dengan jurusan masing-masing. Nah, kebetulan saya mitranya itu di SPNF SKP Kabupaten Ciamis, yang dimana sekolah kesetaraan untuk semua orang, semua rakyat, semua harus mendapatkan yang namanya ilmu pengetahuan ataupun pendidikan. Nah, jadi di SKB saya menemukan beberapa masalah, yakni yang pertama, hilangnya motivasi belajar dari para dari para peserta didik. Bukan hilang sih, seperti kurangnya motivasi gitu, yang motivasi belajar dari para peserta didik. Yang kedua, pemanfaatan teknologi. Nah, ini salah satunya ya, pemanfaatan teknologi pembelajaran gitu dalam pembelajaran. Mengapa demikian? Karena saya melihat dan tenaga pendidiknya langsung juga mengatakan karena kekurangan tenaga pendidik yang sedikit kompeten ataupun yang bisa menjalankan di teknologi gitu. Karena tenaga pendidik yang ada di SKB itu sudah rentan usianya, kan sudah masuk usia pensiunan seperti itu. Jadi sedikit gaptek untuk menggunakan dan memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada. Nah, oleh karena itu saya dan kelompok saya, tapi ide atau usulannya itu bermuncul dari saya ingin memanfaatkan Google Gemini AI. Nah, dimana nanti kita itu membuat yel games yang dimanfaatkan dari tools yang ada di Gemini AI. Nah, seperti waktu itu pernah saya di Ice Breaking membuat games yang memanfaatkan dari Canvas, Google Gemini AI yang ada Canvas. Nah, saya di situ membuat sebuah games di mana peserta untuk bisa menyelesaikan games tersebut. Ada games kayak seperti teka-teki Islam gitu, karena kemarin itu berkegiatan tentang di bulan Ramadan seperti itu. Lalu nanti juga kami akan membuat video atau yel Pancasila, karena dari tenaga pendidik juga mengatakan Pancasila saja ada sedikit masih tergoyah gitu, bingung dari para peserta didiknya. Jadi kami akan membuat yel untuk menghafal Pancasila seperti itu dari Gemini AI. Kenapa dari Gemini AI? Karena para peserta didik pasti tertarik gitu melihat bagaimana karakter-karakter yang lucu, yang unik, dan suara yang unik gitu. Pasti mereka itu tertuju gitu kepada apa yang dibuat oleh saya gitu. Nah, yang terakhir, yang keempat, target 3 bulan
pertama apabila dinyatakan lolos menjadi Google Student Ambassador, yang pertama saya turut bangga kepada diri saya sendiri dan saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh tim Google untuk saya dapat berkolaborasi, saya dapat berekspresi kembali dan membagikan ilmu-ilmu yang saya dapatkan. Nantinya saya ingin membentuk suatu komunitas yang dimana komunitas tersebut untuk saling bertukar pikiran, untuk mencari ide-ide melalui dan memanfaatkan dari teknologi. Terus saya akan membuat sebuah event yang dimana isinya eventnya pastinya seru dan nanti di situ akan membahas tentang mengenai pemanfaatan teknologi. Nah, setelah itu mungkin ingin membagikan informasi-informasi juga, karena kita itu bisa memanfaatkan teknologi bukan hanya sebagai pengguna, tapi memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu untuk menuangkan ide, berkolaborasi, serta menuangkan ekspresi. Sekian dari saya. Ungdur makola wala tangdur makila. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih.